peristiwa yang menyentuh hati kita. Bulan saja ikan harimau 711 jemaah haji meninggal, 863 luka-luka. Sampai dengan tadi pagi saya monitor menurut Fahri Hamzah yang ikut naik haji bersama Pak Rizal dan Setia Novanto, jamaah haji dari Indonesia menjadi korban tercatat 1 orang. Peristiwa Mina ini pernah terjadi juga pada tahun 90, tetapi berada di terowongan. Peristiwa kemarin terjadi di jalur 204. Panggilan Allahu Akbar di dalam hati kita dalam iya kan? Kita silaturahim. Kalau saya ngomong di beberapa masjid sebelumnya, juga ngomong di pertemuan alim ulama se-Indonesia 9 Februari kemarin. Saya ngomong Indonesia ini umat Islamnya dalam posisi mendesak. Yang ada di dalam masjid sebesar 1. Bapak sekalian, ada kerisauan mendalam dari kebanyakan ulama di Indonesia. Kerisauan mendalam itu adalah kita yang mayoritas ternyata seperti buih. Dalam kasus-kasus tertentu, kita seperti berhadapan dengan peraturan-peraturan yang acap kali bertentangan dengan ajaran. Ketidakkonsistenan tentang minuman keras, regulasi minuman keras, muncul gagas soal makanan anjing, bahkan mungkin nanti muncul soal judi, menarik pembicaraan kalangan ulama dalam seminggu terakhir ini di ruang-ruang tertutup. Saya menyampaikan ini dalam rangka Al-Faqah wal-Tanawur. Ini semua disebabkan tidak lain karena arah pemerintahan terkadang memang bukan berpijak pada agama. Tapi pasal 29 ayat 1 menyatakan tegas-tegas negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kata pembukaan bahkan menggunakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tidak menggunakan kata-kata berkat rahmat Tuhan. Silakan saja pada komunitas-komunitas terbatas, tapi kan juga tidak bisa diberlakukan pada komunitas yang lain. Dan itu berarti soal nanti adalah soal pengawasan. Sepanjang kita bisa percaya bahwa memang kualitas pemerintahan, regulasi sebagai regulator dan kualitas pengawasan benar dan penegakan hukumnya bagus, mungkin iya. Tapi kita tahu problem besar kita adalah problem kualitas regulasi, kualitas pengawasan dan kualitas penegakan hukum. Jadi kita nggak bisa kita ngeliat bahwa regulasinya bagus, karena salah satu indikator efektivitas hukum adalah sampai seberapa jauh apa yang dicanangkan sebagai bentuk pengawasan dia bisa terpenuhi 100%. Selama itu nggak bisa ditegakkan, maka apa yang disebut dengan efektivitas hukum atau law enforcement-nya ya seperti kita saksikan sekarang. Padahal yang disebut dengan law enforcement atau penegakan hukum ada 6 variabel. Yang sekarang ini baru kita jalankan adalah variabel tentang perilaku pembuat undang-undang. Tapi bagaimana budaya hukum, bagaimana hukum tidak ditransaksikan, itu kan jauh panggang dari api. Okay. Bang, ini Hari Batik Nasional nih Bang, sebagai ya sebagai abang lah, sebagai Bang Ihsan memandang Hari Batik Nasional ini bagaimana Bang? Dalam sejarah perjuangan Islam, batik adalah asal muasal mendemarkasi sistem ekonomi penjajahan dengan sistem ekonomi Islam. Itulah cerita batik Pekalongan yang akhirnya tersebar ke pasar Kelewar,
Disitulah bukti bahwa sesungguhnya Islam punya kekuatan bangkit. Dia berangkat dari posisi batik. Orang melupakan bahwa seolah-olah batik adalah produk-produk biasa. Itu no. Batik adalah produk perjuangan yang mencoba membangun demarkasi perekonomian antara demarkasi perekonomian dibangun oleh VOC dan perekonomian dibangun oleh kelompok Sarekat Dagang Islam. Sehingga melahirlah 1905 sesungguhnya. Kalau hari ini kita peringati, sesungguhnya kita memperingati kejuangan Islam, perjuangan memisahkan antara perekonomian yang memandirikan, perekonomian yang membebaskan kemiskinan, dengan perekonomian yang menindas dan menjajah dan membodohi. Itu jadi di balik batik itu filosofinya itu. Jadi kita mendapatkan filosofi batik dalam konstruksi ekonomi adalah sebuah filosofi di mana kita ingin membebaskan kemiskinan, kita ingin membebaskan kebodohan. Bukan cuma sekedar orang berdagang, bukan. Dan kemudian memang memisahkan diri dari sebuah sistem ekonomi yang serakah, dari sebuah sistem ekonomi yang menindas, dari sebuah sistem ekonomi yang tidak memanusiakan manusia. Nah, itulah filosofi batik sesungguhnya. Jadi wajib kita peringati, wajib kita laksanakan. Dan itu bukan milik Malaysia, dan itu bukan milik Cina, itu milik Indonesia. Karena tadi sejarahnya adalah sejarah 1905. Oke? Ternyata setelah ada Pak Nursi itu kan orang terbuka bahwa tahu itu nggak semuanya bodoh. Karena jadi sama ini buat tahu yang pintar itu dia nggak mengembangkan mau terbuka, dia seolah terpojok. Dengan artinya Bang Nursi ini, alhamdulillah saya bersyukur sekali. Saya berharap dia menjadi pemimpin DKI Jakarta, dan saya mendukung sekali jadi ketua, jadi wakil, jadi calon gubernur. Semoga dia jadi gubernur di masa yang datang. Ya. Terus gimana langkah selanjutnya untuk agar yang disampaikan Nursi ini katakanlah mencapai target di RW sini atau dari apa yang akan dilakukan, Pak? Saya bersama teman-teman berusaha untuk menggiatkan bagaimana caranya Bang Nursi bisa menjadi DKI 1. Saya sebagai RW sini hanya untuk menggerakkan warga saya. Yuk kita sama-sama bagaimana Bang Nursi ini orang Betawi bisa menjadi DKI 1 untuk memajukan DKI Jakarta yang betul-betul berkah. Terus satu lagi, Pak, gimana dengan melihat situasi Jakarta sekarang ini semenjak dipimpin yang sekarang gitu? Gimana, Pak? Menurut Bapak? Ya, kalau berpandangan saya pribadi, kayaknya agak kacau. Karena dari kata-katanya sebelum memimpin kan nggak segitu, artinya kata-kata harus sopan, santun, bisa bermasyarakat, bisa mengayomi apa yang disampaikan oleh masyarakat atau rakyatnya. Rakyat pemimpin itu tidak ada pada rakyat. Jadi kalau pemimpin dengan rakyat itu tidak menyatu, kayak masing-masing jalan, masing-masing sendiri-sendiri. Ya, bukan, saya tidak membanding-bandingkan, kayaknya kurang pas lah gitu, kurang kondusif dengan kata-kata yang kurang halus atau apa. Barangkali dia niatnya baik, tapi niat baik kan tidak cukup dengan kata-kata yang kasar. Niat baik atau kata-kata yang baik juga, sopan. Ya, agak kurang kondusif lah dibandingkan yang lain. Kebijakan-kebijakannya juga ya. Nah, ya kebijakannya macam-macam, kayak contohnya kayak tadi kan izin daging anjing, terus anak-anak sekolah yang tadi mau korban juga boleh. Itu kan satu didikan. Bagaimana kita bisa berakal, beramal dengan dari masih kecil tadi dengan dewasa dengan mudah. Kalau sekarang aja udah nggak ngerti, bagaimana nanti jadi orang yang suka bersedekah sama masyarakat, terutama sama umat Islam. Itu kan suatu emang akidah bagi masyarakat Islam. Kalau korban itu kan suatu kewajiban bagi yang mampu. Nah, dan meski itu kita didik agar nanti kita dewasa dia ngerti apa sih arti itu korban. Begitu. Harapan Bapak terhadap Bang Nursi untuk memimpin DKI Jakarta ini, Pak? Harapan saya besar sekali. Saya berdoa pada SWT agar Bang Nursi menjadi DKI 1. Dia menjadi pemimpin yang istiqomah menjalankan hukum Islam, akidah Islam sesuai apa yang diucapkannya tadi. Dan saya yakin 100% kalau Bang Nursi menjadi DKI 1, Jakarta akan berubah dan jadi Jakarta yang berkah. Amin. Dengan Bapak siapa? Saya Pak Marullah, Ketua RW 13. لسلام المبين لنقطة التعب
صلاة